Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NIM O1A12404. Saya dari kelas D24. Video ini saya buat sebagai untuk tugas mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu itu Bapak Dr. Renat Haji Ahmad Zaini, MSI. Adapun tugasnya itu tentang stabilitas obat dan tema yang saya ambil itu tentang obat epinefrin. Oke, baik. Apa sih itu stabilitas obat? Stabilitas obat adalah kemampuan suatu sediaan farmasi untuk mempertahankan identitas kimia, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya sepanjang waktu dan dalam kondisi penyimpanan tertentu. Stabilitas yang buruk dapat menyebabkan penurunan efektivitas, bahkan dapat membahayakan keadaan pasien. Baik, selanjutnya apa sih itu epinefrin? Epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin, adalah obat dan hormon yang digunakan dalam pengobatan darurat seperti reaksi alergi berat atau anafilaksis, henti jantung, dan asma berat. Obat ini bekerja dengan merangsang reseptor adrenergik untuk melebarkan saluran udara dan meningkatkan tekanan darah. Adapun sifat-sifat dari epinefrin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat fisik dan yang kedua itu ada sifat kimia. Yang pertama sifat fisik, yaitu berupa padatan kristal berwarna putih hingga putih keabu-abuan. Titik leburnya itu berada di sekitar 211 sampai 212 derajat Celcius dengan dekomposisi. Kelarutannya itu mudah larut dalam air, terutama dalam bentuk gram hidroklorida. Larut dalam alkohol, namun tidak larut dalam eter dan kloroform. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia ini bersifat polar. Yaitu untuk rasanya itu dia agak pahit, namun tidak berbau. Untuk stabilitasnya sendiri yaitu tidak stabil terhadap cahaya, udara, dan panas, sehingga dia itu mudah teroksidasi menjadi coklat tua atau hitam ketika terkena paparan dari sinar matahari ataupun panas. Berat molekulnya itu berada pada kisaran 183,204 gram per mol untuk bentuk dasar. Sedangkan untuk sifat kimia dari epinefrin sendiri yaitu ada dari tata namanya. Yang pertama yaitu bentuknya R41-hidroksi-2-metilamino dan bentuk etil benzena 1,2 ditol. Rumus molekulnya yaitu C9H13NO3 dan gugus fungsionalnya itu ada 3. Yang pertama ada gugus fenol, amina sekunder, dan alkohol sekunder. pKa-nya yaitu sekitar 8,6 untuk gugus amina. Dan reaktivitasnya yaitu mudah teroksidasi oleh udara atau zat pengoksidasi dan bersifat basa lemah karena ada gugus amina. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada kelembapan, yang keempat ada pH dan interaksi dengan zat lain, yang kelima ada oksigen atau udara, dan yang keenam itu ada bahan pengemas. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih tuntas atau lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dari obat epinefrin itu sendiri. Yang pertama itu ada suhu. Epinefrin sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Kenaikan suhu itu bisa mempercepat reaksi oksidasi dan dekomposisi yang menyebabkan perubahan warna larutan dari bening menjadi coklat atau hitam karena pembentukan adrenokrom dan senyawa degradasi lainnya. Oleh karena itu, sediaan epinefrin ini disarankan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kisaran 2-8 derajat Celcius dan tidak boleh dibekukan. Proses pemanasan seperti autoklav harus dihindari kecuali stabilisasi dengan zat antioksidan telah ditambahkan. Yang kedua ada cahaya. Paparan cahaya, khususnya sinar ultraviolet, mempercepat reaksi oksidasi epinefrin. Epinefrin mengalami fotodegradasi yang menghasilkan produk berwarna gelap. Oleh karena itu, sediaan epinefrin itu harus dikemas dalam botol berwarna gelap atau amber atau ampul kaca buram untuk menghindari kerusakan akibat cahaya selama penyimpanan dan transportasi atau pengiriman selama pendistribusian. Yang ketiga itu ada kelembapan. Bentuk padat atau serbuk, kelembapan dapat menyebabkan hidrolisis dan menurunkan kestabilan kimia. Kelembapan juga memungkinkan pertumbuhan mikroba jika tidak disimpan dalam wadah yang kedap udara. Oleh karena itu, bentuk padat dari epinefrin harus disimpan dalam wadah kedap udara dan kedap air, uap air, serta diberi desikan bila perlu. Yang keempat itu ada pH dan interaksi dengan zat lain. Stabilitas epinefrin sangat dipengaruhi oleh pH dengan kisaran optimal pada pH 3 sampai 4. Pada pH netral atau basa, epinefrin mudah teroksidasi karena gugus fenol menjadi lebih reaktif.
Senyawa ini juga tidak stabil bila dicampur dengan basa kuat, misalnya seperti NaOH, atau zat pengoksidasi seperti permanganat atau logam berat yang dapat mempercepat degradasi. Oleh karena itu, epinefrin diformulasikan dalam larutan asam dengan penambahan asam klorida sebagai penyesuai pH untuk menjaga kestabilannya. Baik, yang kelima itu ada oksigen atau udara. Epinefrin sangat mudah teroksidasi oleh oksigen atmosfer, membentuk adrenokrom atau senyawa berwarna merah kecoklatan dan produk degradasi lain. Dalam kondisi terbuka atau saat kemasan tidak kedap udara, molekul epinefrin akan bereaksi dengan oksigen atmosfer, baik secara langsung maupun melalui reaksi radikal bebas. Proses ini akan mengubah epinefrin menjadi senyawa adrenokrom yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi merah coklat hingga kehitaman. Sehingga selain perubahan warna, proses oksidasi ini akan menyebabkan hilangnya aktivitas farmakologis epinefrin sehingga efektivitas terapinya itu menurun drastis atau bisa saja tidak menimbulkan efek terapi apapun bagi si penderita yang mengonsumsi obat epinefrin itu sendiri. Baik, yang keenam itu ada bahan pengemas. Epinefrin sangat mudah teroksidasi oleh oksigen atmosfer, membentuk adrenokrom. Bahan pengemas memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas epinefrin. Karena sifat kimianya, epinefrin yang sangat mudah terdegradasi oleh cahaya, udara, kelembapan, serta kontak dengan logam tertentu. Epinefrin termasuk senyawa yang sangat labil, terutama terhadap reaksi oksidasi yang dapat dipicu atau dipercepat oleh faktor eksternal melalui media pengemasan yang tidak sesuai, sehingga bahan pengemas ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari stabilitas si epinefrin itu sendiri. Tadi sudah dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas dari obat epinefrin itu sendiri. Nah, yang kemudian ini akan masuk ke cara menjaga stabilitas dari obat epinefrin. Cara menjaganya itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu simpan di lemari pendingin dengan kisaran suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian gunakan wadah gelap untuk menghindari cahaya. Hindari paparan udara dengan menyegel wadah rapat. Gunakan penstabil, misalnya sodium metabisulfat dalam formulasi. Dan jangan mencampur dengan larutan yang bersifat basa atau zat pengoksidasi. Dan gunakan sebelum tanggal kadaluarsa dan amati warna. Apabila sudah mengalami perubahan warna menjadi warna coklat, itu sebaiknya tidak digunakan. Baik, tadi sudah dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi dari stabilitas obat epinefrin. Nah, kali ini kita akan membahas cara menjaga stabilitas dari obat epinefrin yang diharapkan nanti itu dapat memberikan efek terapi ketika sudah sampai pada konsumen. Yang pertama yaitu simpan pada suhu rendah dengan kisaran 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, hindari pemanasan dan pembekuan untuk mencegah degradasi. Yang ketiga, lindungi dari cahaya. Gunakan wadah gelap dan hindari dari paparan cahaya langsung karena epinefrin itu sensitif terhadap cahaya. Yang keempat, pertahankan pH asam sekitar pH 3-4. Stabilitas optimal dicapai pada kondisi asam. Hindari pH netral atau basa. Yang kelima yaitu tambahkan antioksidan, misalnya sodium metabisulfat untuk mencegah oksidasi epinefrin oleh udara atau cahaya. Yang keenam yaitu meminimalkan paparan udara atau oksigen. Gunakan wadah tertutup rapat atau sistem tertutup untuk mencegah degradasi akibat oksigen. Mungkin itu saja dari video yang pembahasan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.